Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Riki Susanto, NIM Q1A1181001 ITPA 2018. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bertemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan. Dan kita salawat serta salam kita antarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berjalan di jalannya Rasulullah SAW. Pertama-tama adalah bagaimana pembahasan kali ini, yaitu apa kinerja atau cara penggunaan dari aplikasi Fuzzy Logic. Dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana apa itu Fuzzy Logic, kemudian sejarah apa Fuzzy Logic, kemudian cara pemakaian dari aplikasi tersebut. Pertama-tama adalah kita bahas adalah sejarah logika Fuzzy Logic. Sejarah logika Fuzzy Logic pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Zadeh, seorang kebangsaan Iran yang menjadi guru besar di University of California, Berkeley pada tahun 1965. Dalam paparnya yang monumental, dalam paper tersebut dipaparkan ide dasar Fuzzy set yang meliputi inclusion, union, interaction, complement, relation, and convexity. Pelapor aplikasi Fuzzy Set dalam bidang kontrol yang merupakan aplikasi pertama dan utama dari Fuzzy Set adalah Profesor Ibrahim Mahmudedi dan kawan-kawan dari Queen Mary College London. Kemudian apa itu logika Fuzzy Logic? Dari logika Fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai keaburan atau kesamaan fuzziness antara benar atau salah. Logika Fuzzy dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika Fuzzy adalah mampu dalam proses penalaran secara bahasa, linguistic reasoning, sehingga dalam perencangannya tidak perlu lagi persamaan tematik atau matematik dari objek yang dikendalikan. Adapun salah satu contoh dari aplikasi logika Fuzzy dalam kehidupan sehari-hari adalah di tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci. Ini salah satu contoh dari aplikasi Fuzzy Logic. Dengan logika Fuzzy di Jepang, Mustahisa Electric Induction Company. Sistem Fuzzy digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan adalah beberapa kotor, seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka makin sinar yang sampai semakin redup. Selanjutnya, aplikasi logika Fuzzy. Penerapan logika menggunakan aplikasi Fuzzy Logic ada beberapa poin yang bisa kita mengambil penerapannya. Pertama adalah manajemen pengambilan keputusan, seperti manajemen basis data yang didasarkan pada logika Fuzzy. Tata letak pabrik didasarkan pada logika Fuzzy. Sistem membuat keputusan di militer yang berdasarkan pada logika Fuzzy. Pembuatan games yang didasarkan pada logika Fuzzy, dan lain sebagainya. Kedua adalah ekonomi. Ekonomi seperti pemodelan Fuzzy pada sistem pemasaran yang kompleks. Ketiga, klarifikasi atau klasifikasi dan pencocokan pola. Keempat, psikologi seperti logika Fuzzy untuk menganalisis kelakuan masyarakat, pencegahan dan investigasi kriminal dan lain-lain.
Kelima, ilmu-ilmu sosial, terutama untuk pemodelan informasi yang tidak pasti. Keenam, ilmu lingkungan seperti kendali kualitas air, prediksi cuaca, dan lain sebagainya. Dan ada juga beberapa alasan penggunaan logika fuzzy yang berdasarkan dengan mengapa menggunakan alasan untuk menggunakan aplikasi fuzzy. Yang pertama adalah konsep logika fuzzy, mudah dimengerti, konsep sistematis atau matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, logika fuzzy sangat fleksibel. Ketiga, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Kelima, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Keenam, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Ketujuh adalah logika fuzzy didasarkan pada bahasa yang sangat alami. Kemudian ada yang namanya arsitektur logika fuzzy. Dalam pengembangan suatu sistem pakar, pengetahuan kolleg dapat berasal dari seorang ahli atau merupakan pengetahuan dari media seperti majalah, buku, jurnal, dan sebagainya. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki sistem pakar bersifat khusus untuk satu dominan atau domain masalah saja. Semakin banyak pengetahuan yang dimasukkan ke dalam sistem pakar, maka sistem tersebut akan semakin baik dalam bertindak sehingga mampu menyerupai pakar yang sebenarnya. Arsitektur yang terdapat dalam sistem pakar terdiri dari antarmuka pemakaian, basis, pengetahuan, faktor, dan aturan, akuisisi pengetahuan, mekanisme inferensi, workflows, fasilitas penjelasan, dan perbaikan pengetahuan seperti pemakaian antarmuka, interface aksi yang direkomendasikan, fasilitas penjelasan mesin, inferensi, workflow, perbaikan pengetahuan basis pengetahuan, dan fakta atau aturan clouding ini akuisisi pakar fakta tentang kejadian tertentu dalam menentukan kejadian yang akan terjadi. Dan di dalam aplikasi fuzzy logic terdapat kegunaan atau keuntungan atau kerugian yang menyebabkan aplikasi ini sedikit mengalami penurunan. Ya, pertama adalah kelebihan fuzzy logic. Kelebihan ini dibandingkan dengan sistem logika lain, fuzzy logic bisa menghasilkan keputusan yang lebih adil dan lebih manusiawi. Fuzzy logic memodelkan perasaan atau intuisi dengan cara merubah nilai scripts menjadi nilai linguistik dengan fuzzification dan kemudian memasukkannya ke dalam rule yang dibuat berdasarkan log. Kelebihan yang kedua adalah fuzzy logic cocok digunakan pada sebagian besar permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Permasalahan di dunia nyata kebanyakan bukan biner yang bersifat non-linear, sehingga fuzzy logic cocok digunakan karena menggunakan nilai linguistik yang tidak linear. Fungsi fuzzy dapat mengoperasikan konsep yang sulit untuk dirumuskan, seperti misalnya suhu ruangan yang nyaman. Pemakaian fungsi keanggotaan memungkinkan fuzzy logic untuk melakukan observasi objektif terhadap nilai-nilai yang bersifat subjektif. Selanjutnya, fungsi keanggotaan ini dapat dikomunikasikan atau menggunakan konsep yang sangat jelas. Kedua atau yang B adalah kekurangan fuzzy logic tersebut. Selain kelebihan yang telah dijelaskan di atas atau sebelumnya, ternyata fuzzy logic juga memiliki kekurangan dalam mendesain fuzzy logic. Seiring ditemukan kesulitan dalam menentukan preferensi atau parameter agar output logic atau output yang dihasilkan akurat. Satu yaitu model Mamdani atau Sugeno atau model lain. Penentuan model inference harus tepat.
Mamdani biasanya cocok untuk masalah intuitif, sedangkan Sugino untuk permasalahan yang menangani kontrol. Kedua, jumlah nilai linguistik untuk setiap variabel. Kita harus merubah nilai scripts menjadi nilai linguistik. Ya, jumlah dari nilai linguistik yang digunakan harus sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Ketiga, batas-batas nilai linguistik. Batas-batas ini akan sangat berpengaruh pada akurasi dari aplikasi fungsi logik. 4. Fungsi keanggotaan segitiga trapesium pi. Kelima adalah fuzzy rule yang tepat. Sekian dan terima kasih atas waktu dan tugasnya. Saya Riki Susanto, Q1A11801. Itulah tadi pemaparan dari aplikasi fungsi logik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.